Salah satu khasanah budaya Nusantara dalam bentuk perangkat hidup adalah payung. Selain disebut payung, ada beragam sebutan lain untuknya. Antara lain pajang, catra, ataupun songsong. Secara lebih khusus, catra atau songsong menunjuk pada payung bersusun yang menggambarkan beberapa payung yang bertingkat semakin ke atas semakin mengecil dalam jumlah tingkatan yang gasal atau ganjil, 3 atau bahkan 5. Payung selain diberitakan di dalam sumber data masa lampau yang berbentuk susastra, juga acap disebut dalam sumber data tekstual yang berbentuk prasasti. Payung juga tergambar dalam relief-relief candi ataupun seni arca. Hal ini memberikan petunjuk pada kita bahwa di Nusantara, khususnya di Jawa, payung paling tidak sudah didapati pada masa Hindu-Buddha. Pertanyaannya, semenjak kapan? Pertanyaan ini dapat kita lacak dari relief tertua mana yang di dalamnya menggambarkan tentang payung. Relief yang masuk pada kategori relief tua kita dapati pada Candi Borobudur, di mana payung banyak tampil pada relief-relief cerita Buddhis yang dipahatkan pada teras-teras Candi Borobudur. Di samping itu, payung juga kita dapati pada Candi Prambanan. Bukan hanya terkait dengan tokoh-tokoh perang dalam cerita Ramayana yang dipahatkan di Candi Prambanan, namun yang menarik pada Candi Prambanan kita mendapati adanya sejumlah relief yang berbentuk kalpataru, di mana payung bersusun atau songsong atau catra itu ditempatkan pada kemuncak pohon kalpa atau semacam pohon beringin. Tergambar pada relief-relief candi tersebut, pada masa lampau payung hanya boleh digunakan atau dikenakan oleh orang-orang tertentu, yaitu dari lapisan sosial atas, yakni para ksatria, raja, atau para bangsawan. Selain itu, payung juga kita dapati pada simbol-simbol yang berkenaan dengan kedewataan. Bagian yang tertinggi dari stupa misalnya juga berupa catra, payung bersusun. Selain itu, pada arca yang terdapat di halaman Candi Singasari terdapat arca Dewa Dewi yang menggambarkan Dewa Siwa beserta saktinya, beserta istrinya, yaitu Dewi Uma atau Parwati, yang duduk di satu singgasana berbentuk teratai merah merekah atau Padma atau disebut Padmasana yang dinaungi oleh payung besar. Demikian juga pada relief cerita acap kali raja dari sekalian para dewa, yaitu Dewa Indra, singgasananya dinaungi dengan payung besar. Hal ini sekali lagi menjadi petunjuk kepada kita bahwa pada masa lampau payung hanya digunakan untuk kalangan tertentu, yaitu
para bangsawan atau diperuntukkan bagi dewata. Hal ini juga tergambar pada keterangan yang kita dapati dalam sumber data prasasti, di mana payung hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu. Payung bulat misalnya, yang dalam sumber data prasasti disebut dengan payung blue, itu hanya boleh dikenakan oleh para bangsawan. Kalaupun ada rakyat jelata yang boleh mengenakannya, itu sebatas pada orang-orang tertentu yang mendapatkan hak istimewa. Misalnya keluarga atau orang tertentu yang mendapatkan anugerah istimewa dalam bentuk shima atau swatantra atau perdikan. Nah, pada masa yang lebih kemudian, yaitu pada masa perkembangan Islam di era Kesultanan Mataram atau pada kesultanan-kesultanan lain yang tersebar di penjuru Nusantara, payung acap kali menjadi atribut yang berhubungan dengan lingkungan kerajaan. Raja atau pejabat tinggi kerajaan acap kali disertai dengan songsong atau payung. Begitu juga salah satu petanda simbolik untuk bangsawan itu berupa tombak dan payung. Gambaran yang demikian nantinya mengalami perubahan pada masa yang lebih kemudian, di mana payung tidak hanya boleh digunakan untuk kalangan tertentu, yaitu pada lapisan sosial atas para bangsawan, tetapi pada akhirnya boleh dipergunakan oleh anggota masyarakat luas, tak terkecuali di lingkungan kerakyatan. Payung dalam masa perkembangan berikutnya lebih berfungsi praktis terkait dengan peneduhan terhadap diri, baik dari terik matahari ataupun dari guyuran hujan. Oleh karena itu, dalam dinamikanya, payung mengalami transformasi posisi dari yang semula diposisikan istimewa untuk kalangan bangsawan. Dalam perkembangan berikutnya, payung terbuka kemungkinan untuk dikenakan oleh semua anggota masyarakat. Payung di Nusantara terlihat memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Paling tidak, jejak payung sudah kita dapati pada masa Hindu-Buddha, lalu bersambung memasuki masa perkembangan Islam, masa kolonial, bahkan jejak tradisinya masih kita dapati hingga sekarang untuk beragam keperluan, baik keperluan yang bersifat simbolik atau keperluan lain yang bersifat praksis, yaitu untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan pada masa lalu dari gambar sketch atau foto-foto dokumen, kita mendapati bahwa payung berukuran besar itu acap kedapatan di areal pasar sebagai peneduh dari para penjual di area pasar. Oleh karena payung memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan tradisinya terus berlanjut hingga sekarang, maka bisa dikatakan bahwa payung merupakan khasanah budaya Nusantara yang menyejarah, yang mentradisi. Oleh karena itu, payung sebagai khasanah budaya Nusantara mestilah dilestarikan, mesti pula dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Salah satu
ikhtiar untuk melestarikan payung, khususnya payung-payung yang dibuat non pabrikan atau dibuat secara manual, adalah menyelenggarakan festival yang berkenaan dengan payung. Selain itu, tepat pula kekayaan payung yang dimiliki oleh berbagai etnik di Nusantara ditempatkan di dalam sebuah museum yang kita sebut sebagai Museum Payung Indonesia. Ini adalah ikhtiar untuk melestarikan payung, oleh karena bukan tidak mungkin payung-payung yang dibuat secara manual pada akhirnya tergeser oleh payung-payung pabrikan. Oleh karena itu, upaya untuk melestarikan payung, khususnya payung-payung yang memiliki akar tradisi, adalah amanah yang perlu dilanjutkan, perlu dilakukan oleh berbagai kalangan. Payung oleh karena khasanah budaya mentradisi dan menyejarah, maka perlu untuk dilestarikan dan dimanfaatkan untuk beragam keperluan.